Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Tawarik. Yang pertama, pasal 29 ayat 10 sampai dengan 14. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Saudara dan saudari yang terkasih, siapa yang tidak mengenal Raja Daud? Raja yang termasyhur, kerajaannya begitu kaya dan terkenal, dan kemuliaan senantiasa menyertai mereka. Meski kekayaan dan kejayaan menyertai Daud, namun Daud tetaplah rendah hati. Ia senantiasa menyadari bahwa segala kebaikan yang ia terima, kekayaan, kejayaan, kemasyhuran, itu asalnya dari Tuhan. Ia menundukkan diri di bawah kehendak Allah dan senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Suatu saat sang raja memiliki rencana yang sangat baik. Ia ingin membangun sebuah bait suci yang layak, yang indah, yang megah, tempat disemayamkannya tabut perjanjian, tempat di mana bangsa itu hendak beribadah kepada Tuhan. Secara terus terang, Raja Daud mengemukakan apa yang menjadi isi hati dan rencana serta keinginannya yang tulus itu kepada hamba Tuhan, yaitu Nabi Nathan. Ia merasa malu bahwa kerajaannya begitu indah, tempat tinggalnya begitu megah, tetapi kemudian ia membandingkannya dengan tempat persemayaman Tuhan, yaitu tempat di mana tabut perjanjian itu diletakkan, yang hanya berupa tenda-tenda saja. Itu sama sekali bukan sebuah bangunan yang megah, bahkan itu bukan bangunan yang permanen. Sang raja merasa malu, maka ia sampaikan keinginannya itu kepada hamba Tuhan, yaitu Nabi Nathan. Tetapi bagaimana kemudian sang nabi ini menyampaikan kehendak Allah kepada dia? Di luar dugaan, ternyata Allah tidak berkenan dengan rencana Daud ini. Allah menghendaki agar pembangunan bait suci itu nanti dilakukan oleh penerusnya, yaitu anaknya sendiri, Salomo. Sampai di sini saudara dan saudara yang terkasih, kita akan mengamati bagaimana sikap Raja Daud menanggapi keputusan Tuhan yang berbeda dengan
rencana dan keinginan ini. Apakah sang raja kemudian kecewa? Apakah Raja Daud kemudian bersungut-sungut dan menggerutu? Kemudian mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, apakah Engkau tidak menghargai keinginanku untuk meluhurkan Engkau, untuk memuji dan menguduskan nama-Mu? Di mana salahnya aku ingin membangun sebuah bait suci, di mana itu akan menjadi tempat untuk kami beribadah kepadamu, umat untuk menyembah Engkau." Tidak, saudara dan saudara yang terkasih, Daud menundukkan diri sepenuhnya kepada rencana Allah. Ia bahkan kemudian mengucapkan doa syukur sebagaimana yang tadi sudah kita dengar bersama di dalam 1 Tawarik 29 ayat 10 dan seterusnya. Dikatakan di sana, "Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan," dan seterusnya. Di sana ditunjukkan oleh sang raja ini sikap yang rendah hati. Ia mengakui kebesaran, keagungan, kemuliaan itu adalah asalnya dari Tuhan. Dan ia tidak menjadi sombong dengan segala kemasyuran, kekayaan yang ia miliki. Bahkan ia tetap bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Ini menandakan betapa tulusnya sikap hati Daud dalam keinginannya untuk membangun bait suci. Meskipun rencananya telah ditolak oleh Allah, Daud tidak kemudian berpangku tangan dan kemudian mengambil sikap yang pasif. Ya sudah, kalau aku tidak boleh melakukan rencanaku, pekerjaanku, ya sudah, saya akan diam saja. Tidak. Daud memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan ketulusan hatinya. Ia mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi ia juga senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengikutan, dan keinginannya untuk memuji meluhurkan Allah. Apa yang dilakukan Daud? Daud mengumpulkan segala bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bait suci itu. Ia mempersembahkan emas demikian banyak, perak, tembaga, besi, batu permata, kayu-kayu yang sangat mahal harganya. Ia mengumpulkan demikian banyak bahan-bahan yang nantinya akan digunakan untuk membangun bait suci. Baik itu dari kepunyaannya sendiri, tetapi juga bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan dari rakyatnya. Jumlahnya sangat banyak. Dan kita kemudian tahu ketika bait suci itu telah dibangun oleh Raja Salomo, maka kemudian menjadi sebuah bangunan yang sangat megah, sangat indah, sangat luar biasa. Saudara dan saudari yang terkasih, sebagai anggota gereja, sebagai anggota sidang jemaat, pastilah engkau juga memiliki keinginan untuk berkontribusi, ikut membangun sidang jemaat, memiliki rencana-rencana yang baik untuk engkau dapat ambil bagian demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Tetapi seringkali terjadi bahwa keinginan kita yang didasari niat yang tulus, rencana kita yang didasari dengan keinginan yang baik, tidak senantiasa bersesuaian dengan kehendak Allah. Di sana mungkin niat baik itu seperti ditolak oleh Allah. Mari kita meneladani sikap Raja Daud untuk kita tidak kemudian menjadi kecewa, untuk kita tidak kemudian menjadi pasif dan tidak lagi mau ikut ambil bagian di dalam pelayanan.
Kita memiliki cara kita sesuai kapasitas kita, sesuai dengan posisi kita yang dikehendaki Allah untuk kita tetap dapat berkontribusi. Daud tidak diizinkan membangun bait suci. Ia tidak menjadi kecewa. Ia tidak kemudian pasif dan diam saja. Tetapi ia melakukan pekerjaan yang lain, yaitu mengumpulkan material-material, barang-barang yang sangat dibutuhkan untuk membangun bait suci itu. Ini juga mengajarkan kepada kita bisa melayani di dalam berbagai macam segi sesuai dengan kondisi kita, keadaan kita, kemampuan kita, dan posisi kita. Dalam melayani, seseorang tidak harus menjadi seorang pemangku jawatan. Dia tidak harus menjadi seorang pengkhotbah, tetapi bahkan dia dapat melayani dengan diam-diam. Ia dapat berkontribusi untuk kemajuan sidang jemaat dengan cara-cara yang beraneka ragam. Semua memiliki kesempatan, semua diperbolehkan untuk ambil bagian. Tidak ada yang ditolak, tidak ada yang dihalang-halangi. Kita saja yang harus menundukkan diri di bawah rencana Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saudara yang terkasih, melayani Tuhan, berkontribusi terhadap kemajuan sidang jemaat adalah kesempatan kita untuk menunjukkan bakti kita kepada Tuhan, untuk menunjukkan betapa kita ini adalah bagian dari pekerjaan besar yang saat ini sedang Tuhan lakukan, yaitu untuk mempersiapkan sidang jemaat pengantin perempuan bagi Tuhan Yesus Kristus yang siap sedia. Kita tidak ingin menjadi penonton saja, tetapi kita ingin menjadi pekerja, bagian dari proyek yang besar ini. Agar nanti tatkala Tuhan datang, kita juga tidak akan diabaikan, melainkan kita akan menerima upah dari segala pekerjaan kita. Dan jika suatu saat oleh karena pelayanan kita, pekerjaan kita ada sedikit konflik atau mungkin salah paham atau bahkan seperti ditolak, kita jangan menjadi baper, kita jangan berputus asa, kita jangan bersungut-sungut. Kita dapat tetap melayani dengan cara yang lain, dengan bidang yang lain. Dengan demikian kita tidak kehilangan kesempatan untuk kita juga dapat meraih berkat Tuhan. Jadilah pekerja-pekerja yang rajin, pekerja-pekerja yang setia namun tulus dan ikhlas melakukannya. Karena yang demikianlah yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita yang Maha Kuasa, Maha Murah dan Maha Kasih. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Amin.